Ambisi Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu untuk menyerang Palestina dan memburu Hamas semakin menjadi-jadi meskipun disepakati gencatan senjata. Pembebasan puluhan sandera dan gencatan senjata selama beberapa hari bukan menjadi tanda berakhirnya perang antara Israel dan Hamas. Kami terus melanjutkan sampai kami mencapai kemenangan penuh. Menghilangkan Hamas, membebaskan tawanan kami dan memastikan bahwa pasca Hamas tidak akan ada ancaman terhadap Israel, ungkap Netanyahu, dikutip dari The Guardian. Netanyahu juga telah menginstruksikan Mossad, badan intelijen Israel untuk menargetkan serangan kepada para pemimpin Hamas dimanapun mereka berada. Sejak serbuan balasan ditujukan ke pasukan Hamas pada tanggal 7 Oktober, Israel mengklaim berhasil membunuh beberapa komandan Hamas. Berikut daftar komandan Hamas yang tewas dibunuh pasukan Israel. 1. Ayman Noval. Pasukan Israel berhasil membunuh komandan tertinggi Hamas, Ayman Noval, yang sedang bertugas di kamp pengungsi Bureij, Gaza. Kematian Noval dikonfirmasi langsung oleh kelompok sayap bersenjata Hamas, Brigade Izz el-Din al-Qassam, akibat serangan udara Israel pada Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Ayman Noval, Abu Ahmad, seorang anggota Dewan Umum Militer dan Komandan Komando Pusat Brigade al-Qassam, tewas, ungkap Hamas, dikutip dari WION News. Noval sendiri merupakan tokoh yang berpengaruh di Hamas dalam pembuatan senjata dan mengarahkan roket yang ditembakkan ke Israel. Noval juga pernah menjadi kepala intelijen Hamas. 2. Bilal al-Qedra. Salah satu komandan Hamas yang juga berhasil dibunuh oleh IDF adalah Bilal al-Qedra. Juru bicara IDF, Letnan Kolonel Peter Lerner, mengungkapkan bahwa Bilal yang diduga memimpin serangan terhadap kibuts atau pemukiman Nirim di dekat perbatasan Israel, telah tewas atas serangan Israel, dikutip dari CNN. Ini hanya untuk mencontohkan bahwa kami memiliki intelijen untuk memusnahkan kepemimpinan Hamas sampai ke pihak-pihak peneror yang melanggar, menembus, dan membantai bayi di kamar tidur mereka. Jadi, operasi sedang berlangsung, kata Lerner. 3. Muetas Eid. Dalam serbuan balasan ke Gaza, Israel menargetkan 250 titik serangan untuk melumpuhkan Hamas. Selain itu, Israel juga menyerang lebih dari 100 sasaran militer yang berlokasi di Zaitun, Khan Yunis, dan Jabalia Barat. Tujuan dari Israel adalah melumpuhkan Hamas dengan menyerbu pusat komando operasional, kompleks militer, lusinan peluncur, pos peluncuran rudal anti-tank, dan pos pengamatan, dikutip dari New York Post. Aksi Israel ini akhirnya kembali berhasil menggugurkan komandan Hamas, Muetas Eid. Intelijen IDF dan Badan Keamanan Israel ISS mendeteksi keberadaan Eid di distrik selatan. 4. Merat Abu Merat. IDF mengklaim berhasil membunuh komandan Hamas, Merat Abu Merat, saat menyerang Gaza pada pekan lalu. Merat terbunuh atas serangan jet tempur Israel menyasar markas operasional Hamas. Selama serangan itu, jet tempur IDF membunuh Merat Abu Merat, yang merupakan kepala sistem udara Hamas di kota Gaza dan sebagian besar bertanggung jawab mengarahkan teroris selama pembantaian pada hari Sabtu, kata IDF, dikutip CNN. Merat sendiri dikenal memimpin serbuan Hamas ke Israel yang terjadi sejak Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023. 5. Jawad Abu Samala. Jawad Abu Samala adalah Menteri Ekonomi Hamas yang selama ini pendanaan aktivitas Hamas, baik di dalam maupun di luar Gaza. Gugurnya Jawad terjadi setelah Israel dalam beberapa hari menggempur bank-bank utama Hamas. Israel juga meluncurkan serangan udaranya yang menargetkan lokasi strategis pemimpin Hamas. 6. Zakaria Abu Mamar. Zakarian Abu Mamar sebagai biro politik Hamas gugur bersama dengan Jawad dalam serangan udara Israel. Dikutip dari Reuters, putri dari Mamar terlihat menangis di pemakaman ayahnya yang dibunuh di Khan Younis, selatan jalur Gaza. Korban tewas pemimpin Hamas diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan invasi IDF di Gaza yang kian intens. 7. Ammar Abu Jalalah. Pasukan pertahanan Israel IDF mengklaim berhasil membunuh Komandan Angkatan Laut Hamas, Ammar Abu Jalalah, saat melayangkan serangan udara ke Khan Younis, kota terbesar di Gaza Selatan, pada Kamis tanggal 23 November tahun 2023. Jet tempur IDF, yang diarahkan oleh intelijen IDF dan ISA, berhasil melumpuhkan Ammar Abu Jalalah, Komandan Angkatan Laut Hamas di Khan Yunis dan seorang agen tambahan di Angkatan Laut Hamas, tulis IDF di sosial media X. Ammar Abu Jalalah adalah seorang agen senior di Angkatan Laut Hamas dan terlibat dalam mengarahkan beberapa serangan teror melalui laut yang digagalkan oleh IDF, imbuhnya. Gempuran Israel ke wilayah Khan Younis terjadi setelah Tel Aviv menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan Hamas pada Rabu tanggal 22 November tahun 2023. 8. Nasim Abu Ajina. Serangan udara Israel di jalur Gaza, Palestina berhasil melumpuhkan Nasim Abu Ajina yang teridentifikasi sebagai komandan batalion tempur di Gaza Utara. Dilansir dari CBS News, militer Israel menyatakan pada Selasa tanggal 30 Oktober tahun 2023 bahwa serangan berbasis intelijen dengan jet tempur IDF dan Badan Keamanan Israel ISS berhasil menewaskan Ajina. Pembunuhan komandan Hamas tersebut seiring dengan peningkatan operasi darat Israel di Gaza.
9. Mohammad Khatamish. Pejabat senior Hamas, Mohammad Khatamish, dikonfirmasi militer Israel pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 telah tewas atas serangan artileri di jalur Gaza. Dilansir dari Anadolu Agency, Khatamish merupakan wakil komandan sistem roket dan artileri kelompok perlawanan Palestina, yang juga bertanggung jawab mengarahkan tembakan roket di wilayah tengah. Khatamish berkontribusi penting dalam perencanaan dan peluncuran roket Hamas ke Israel. Jangan lupa dukungannya mengembangkan channel ini dan hasilnya akan saya sumbangkan buat rakyat Palestina. Semoga sumbangan kalian terus bertambah amal jariah kalian, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. https://www.youtube.com/terkini.com